Cerita dimulai dengan sosok Kang Jisung, pewaris utama dari tahta grup Golden. Ia adalah cucu tunggal keluarga pemilik pusat perbelanjaan terbesar. Jisung memiliki keahlian luar biasa dalam berbelanja, selalu berhasil mendapatkan barang spesial edisi terbatas, mengalahkan pewaris dari beberapa negara lain. Karena itu, ia dijuluki Sang Raja Shopping. Seperti hari ini, ia berhasil mendapatkan jaket olahraga stylish edisi khusus nomor 1. Jisung, yang lebih akrab dikenal sebagai Louis, terpaksa tinggal di sebuah kastil karena neneknya sangat khawatir dengan keselamatannya, mengingat kematian tragis orang tua Louis dalam kecelakaan dulu. Di tempat lain, seorang gadis desa tangguh bernama Boksil memutuskan untuk pergi ke kota demi mencari adik laki-lakinya yang kabur dari rumah. Dalam perjalanan dengan kereta, Boksil menolong seorang nenek yang tersedak. Nenek tersebut meminta Boksil membelikannya air. Namun saat Boksil kembali, nenek itu sudah pergi. Ternyata ia adalah penipu yang mencuri tas Boksil. Sesampainya di kota, Boksil bingung karena tidak punya uang sepeser pun dan tidak mengenal siapapun di sana. Satu-satunya yang dimilikinya adalah ginseng liar yang ia simpan di balik bajunya. Boksil mencari seseorang yang mau membeli ginseng tersebut, dan akhirnya menemui seorang pria stylish yang tampak kaya bernama Cha Jung-won. Boksil memohon pada Jung-won untuk membeli ginseng itu, meyakinkannya bahwa ginseng tersebut asli dan berumur lebih dari 50 tahun. Meskipun tidak terlalu berminat, Jung-won merasa kasihan dan akhirnya membelinya. Ia memberikan Boksil sedikit uang dan nomor teleponnya, sembari ingin memastikan keaslian ginseng itu sebelum membayar lebih mahal. 질라고요? 날 못 믿겠다. 그럼 말고. 신분증 보여주세요. 그럼 팔게요. 신분증 안 까고 계약을 해야 폐허 안 가서 뭐하게. 그래야 폐요. 아가씨가 전화해. 보고 바로 잔금 주셔야 돼요. Malam itu, karena ingin menghemat uang, Boksil memilih tidur di sauna. Sementara itu, kehidupan Louis yang serba terpenuhi terlihat mencolok. Apapun yang diinginkannya dengan mudah bisa ia miliki. Malam itu, nenek Louis bermimpi bahwa Louis kabur dari kastilnya. Ia terbangun dalam kondisi syok dan kemudian pingsan. Dokter keluarga menyarankan untuk menghubungi Louis agar segera kembali ke Korea dan mendampingi neneknya. Setelah kondisinya membaik, nenek Louis memberitahu keluarganya bahwa ia akan memberikan semua saham miliknya kepada Louis setibanya nanti di Korea. Wakil Direktur Beck tampak kecewa dengan keputusan ini karena ia berharap menjadi pimpinan selanjutnya. Sebuah pesta dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Louis di Korea. Namun, Louis tiba dalam keadaan bingung, tidak ingat siapa dirinya. Boksil akhirnya membawanya ke kantor polisi. Di sana, Boksil melaporkan hilangnya adik laki-lakinya dan memberitahu bahwa jaket yang dipakai Louis adalah milik adiknya, karena ia sendiri yang menjahit nama adiknya di bagian dalam jaket tersebut. Detektif mengalami kesulitan mencari petunjuk karena Louis kehilangan ingatan. Boksil yang merasa kasihan pada Louis berharap Louis bisa membantunya menemukan adiknya saat ingatannya kembali. Akhirnya, Boksil memutuskan mengajak Louis tinggal bersamanya. Namun, Louis seringkali membeli barang tanpa punya uang, sehingga Boksil terpaksa merelakan uangnya. Louis takut ditinggalkan oleh Boksil dan tidak ingin jauh darinya. Boksil kini bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan Golden Group milik nenek Louis. Louis setia menunggunya selesai bekerja. 청소했어? 지? 아까 길에서 네가 하던 뭐? 일하고 올 테니까. 하려고 그러는 거지?
Suatu hari, wakil direktur Beck khawatir melihat sosok yang mirip dengan Louis di depan gedung. 안에서 기다리라니? 참 말도. Masalah terjadi saat Boksil meninggalkan Louis di sauna. Louis menemukan uang di lantai, tetapi seorang ibu-ibu memukulnya dan menuduhnya mencuri. Boksil akhirnya mengalah, mengembalikan uang itu. 이요. 요즘 니들이 혹시 범인 아니야? 어? 나 진짜 억울하다. Malam harinya, Boksil bertemu lagi dengan nenek pencopet dan berhasil menangkapnya. Tetapi nenek itu telah menghabiskan uang Boksil dan hanya menyisakan gaun milik ibu Boksil. 끈질기네. 안 하게 됐다. 이놈의 새끼가 침... Di tempat lain, Louis dalam bahaya karena dipalak oleh 3 siswa SMA. Boksil mencoba menolongnya, tetapi malah babak belur. Karena tidak ada tempat tujuan, Boksil membawa Louis ke tempatnya bekerja. Mereka menikmati kopi sambil menunggu pagi tiba, dan Boksil bercerita tentang keluarganya serta trauma setelah kematian kedua orang tuanya. 와, 오늘 그 옷은 뭐야? 기억상실. 아빠도. Saat jam bekerja, Boksil kembali meninggalkan Louis. Mary, yang tidak sengaja melihat Louis di toilet wanita, mengejarnya, tetapi Louis berhasil kabur. 어떻게 보세요? 저기? Mary mulai curiga dan memeriksa CCTV, lalu terkejut melihat seseorang yang mirip dengan Louis. Sementara itu, Louis telah mendapatkan teman baru, putra tunggal dari Ajuma pemilik rumah. Mereka mengenakan jaket yang sama persis. Pemuda itu bernama Hyung, dan Louis sangat senang karena akhirnya menemukan teman yang juga seorang pengangguran. Louis, yang sedang kehilangan ingatan, terlihat memiliki wajah seorang sultan. 그게 너 형철로야? 점쟁이? 너 신윤 그게 뭔데? Malam itu, Boksil pulang dengan sangat bahagia karena ia memiliki banyak uang. Ia mengajak Louis untuk makan enak dan mempersilakannya membeli barang apapun yang ia butuhkan. Boksil memberitahu bahwa mulai minggu depan, ia akan bekerja di tim pemasaran karena Jungwon memberikan kesempatan untuk bergabung di tim VIP. Ketika Boksil mencuci pakaian Louis sangat malu saat Boksil memegang celana dalamnya, yang dianggapnya sebagai barang mewah rancangan desainer besar. 기소 대박. 진짜? 루이. 야, 군대도 아니고 누가 이 빤스에다가 이름 박아놓고 살아. Keesokan harinya, Boksil mulai bekerja kembali, dan Louis membantunya tampil lebih keren dengan sebuah hiasan di bajunya. Walaupun sedang amnesia, kemampuan fashion Louis tetap menjadi keahliannya yang tidak hilang. Hari pertama Boksil bekerja, ia diremehkan oleh beberapa pegawai lain, dan ia harus banyak belajar untuk menguasai pekerjaannya. Mary tampak sangat baik karena membantu Boksil belajar hal-hal baru, dan Boksil sangat kagum pada kebaikan serta kepintaran Mary. Hyung dan Louis mengajukan proposal kontrak kerja kepada Boksil, menawarkan bantuan untuk menemukan Bosnam. Boksil setuju tanpa masalah. Selepas membagikan brosur Bosnam, Hyung dan Louis menikmati waktu berbelanja di pasar kaget.
Keahlian Louis dalam memilih fashion yang unik membuat Hyung menyebutnya sebagai Louis sang raja shopping. Namun, Louis tiba-tiba pusing dan pingsan ketika mendengar kotak musik Penguin. Seperti mendapatkan kembali ingatannya, tetapi kepalanya terasa sangat sakit. Malam itu, Boksil menjaga Louis yang masih pingsan dan penasaran dengan kotak musik yang membuat Louis pingsan. Keesokan harinya, Boksil mencari tahu tentang kotak musik itu, yang ternyata adalah produk souvenir limited edition ulang tahun grup Golden. Di tempat berbeda, Louis yang polos menjadi korban penipuan melalui telepon oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menginginkan uang transfer darinya. Louis merasa sangat bersalah dan tidak berani pulang. Ia menuliskan pesan perpisahan kepada Boksil, tetapi karena salah mengeja, Boksil dan Hyung justru merasa lucu dengan tulisannya. Boksil kemudian pergi mencari Louis di sekitar rumahnya dan dengan cepat menemukannya sedang mengejar seekor anjing. Sesampainya di rumah, Boksil langsung memarahi Louis, bukan karena menghabiskan uang, tetapi karena pergi seenaknya. Baru saja dimaafkan, Louis kembali membuat Boksil kesal dengan membeli banyak barang melalui online shopping. Louis pun diusir dan dilarang tidur di rumah. Malam itu, Ajuma merasa kasihan kepada Boksil yang tampak seperti menjadi pembantu untuk Louis. Ia khawatir masa tua Boksil akan dihabiskan sebagai pelayan Louis yang kehilangan ingatan. Di sisi lain, ketika Louis melihat wakil direktur Beck di televisi, ia merasa mengenal sosok pimpinan grup Golden itu. Keesokan harinya, tim Jungwon dihebohkan dengan komentar-komentar tentang produk mereka. Sebuah akun bernama Louis Sang Raja Shopping mengkritik hampir semua produk Golden Group. Beck Mari merasa cara akun tersebut mengkritik sangat mirip dengan kebiasaan Louis dahulu. Saat Hyung dan Louis berjalan di Golden Mall, Louis merasa tidak asing dengan semua toko dan brand mewah di sana. Kemudian, secara tidak sengaja, Louis bertemu dengan istri wakil direktur Beck, yang sangat syok dan hampir pingsan, seperti melihat hantu. Louis segera pergi karena takut dikejar oleh security mall. Saat di luar mall, Jungwon memanggil Louis, karena ia ingat Louis adalah orang yang memakai jaket KW saat mereka bertemu pertama kali. Dari kejauhan, wakil direktur Beck tampak khawatir melihat Jungwon berbicara dengan seseorang yang sangat mirip dengan Louis. Ia kemudian bertanya kepada Jungwon tentang pria tersebut. Namun sayangnya Jungwon tidak banyak tahu tentang Louis. Wakil direktur Beck kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mulai mengawasi Jungwon. Ia juga menyuruh istrinya untuk pergi ke kediaman nenek Louis dan mendapatkan sesuatu di sana. Setelah sebulan bekerja, Boksil merasa kesal melihat rumahnya sangat berantakan, sementara Louis hanya bermalas-malasan. Boksil mengajari Louis tugas-tugas rumah dan memberinya upah setiap kali pekerjaan rumah diselesaikan. Sementara itu, Boksil dan Louis membahas ide produk baru untuk ulang tahun Golden Mall. Louis memberikan ide tentang botol kaca elegan bernama Golden Line. Keesokan harinya, dengan semangat, Boksil memaparkan idenya kepada Beck Mari. Namun,
Baekmari dengan licik mengambil ide tersebut dan mengklaimnya sebagai miliknya. 소재, 뚜껑은 스틸. 가격은 재미를 전달하는 독점 상품으로 물량은 Jungwon diam-diam sudah tahu bahwa ide itu milik Boksil karena ia melihat Boksil ketiduran sambil mengerjakan konsep tersebut malam sebelumnya. Boksil sangat kecewa dan tidak menyangka akan dikhianati oleh Baekmari. 또 그런 표정을 하고 있는 거야? 고맙다가 아니라 하고 있네. 골드라 빨리 상품화돼서 핫딜 페이지에 올라갈 쓰레기통에 들어가라. Sesampainya di halte bus, Boksil merasa terharu ketika bertemu dengan Louis yang menjemputnya karena khawatir Boksil akan kehujanan. Malam itu, Boksil merasa semua kekecewaannya terobati dengan kehadiran Louis yang selalu mendukungnya. 내가 그렇게 좋아? 눈물 나. 진짜 나는 아래 내 편이 있던 게 너무 좋아. Keesokan harinya, Boksil mendapatkan hadiah sepatu cantik dari seseorang yang tidak ia ketahui. Teman-teman Boksil mengira itu adalah hadiah dari Baekmari, yang selama ini selalu baik kepadanya. Namun, Boksil lebih memilih untuk membuangnya jika benar itu dari Baekmari. Namun, Jungwon datang dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah darinya karena ia tahu ide botol Golden Lion sebenarnya adalah milik Boksil, dan ia tidak pernah meragukan kemampuan Boksil. 세상에는 뒤통수를 치는 건 호의도 있어. Kemudian pada suatu malam, Boksil mendadak demam tinggi. Rupanya, Boksil memiliki trauma dengan hujan dan petir yang seringkali membuat tubuhnya demam. Louis menjaga Boksil semalaman dan berharap Boksil lekas membaik. Keesokan harinya, Louis pergi ke kantor Boksil untuk mengantarkan bubur, dan di sana ia tidak sengaja bertemu dengan wakil presiden yang pernah dilihatnya di televisi. Boksil yang diizinkan pulang lebih awal langsung meminta maaf kepada Pak Baek dan mengajak Louis segera pulang. Di sisi lain, anak buah wakil direktur Baek mendapatkan hasil uji lab korban kecelakaan di dalam mobil Louis, yang ternyata memiliki DNA berbeda dengan DNA Louis. Wakil direktur Baek kemudian bertemu dengan anak buahnya dan menceritakan tentang pertemuannya dengan seseorang yang sangat mirip dengan Louis. Ia pun meminta anak buahnya untuk mulai memata-matai Boksil mulai hari ini. Di tempat lain, Jungwon yang khawatir dengan kesehatan Boksil memutuskan untuk menjenguknya di rumah. Ia sangat kaget saat melihat Boksil dan Louis di rumah dalam keadaan Louis hanya memakai celana dalam. Boksil mencoba menjelaskan bahwa ia dan Louis tidak memiliki hubungan khusus. 빤스만 설마 Di sisi lain, Louis sendiri sangat kesal dan khawatir jika Jungwon memiliki perasaan kepada Boksil. Jungwon kemudian meminta Louis untuk tinggal dengannya karena ia tidak suka Louis selalu dekat dan merepotkan Boksil. Louis tentu tidak mau, bahkan tidak tertarik sekalipun diiming-imingi rumah mewah oleh Jungwon. 우리 집 58평에 한국 음식도 다 프리야. Sementara itu, setelah seharian mencari informasi tentang Boksil dan Louis, anak buah wakil presiden melaporkan hasil investigasinya tentang hubungan Boksil dan Louis. Wakil presiden sedikit tenang mengetahui Louis sedang kehilangan ingatan, dan bahwa Jungwon tidak memiliki hubungan rahasia dengan Boksil maupun Louis. Keesokan harinya, Jungwon disibukkan dengan rasa khawatirnya tentang hubungan Louis dan Boksil. Ia pun memilih untuk mengajak Boksil tugas keluar kota demi menjauhkan Boksil dari Louis. Dalam perjalanan bisnis menuju Busan, Baekmari terlihat kesal karena Jungwon tiba-tiba mengajak Boksil satu mobil dengannya. Di sisi lain, Louis sendiri langsung mengajak Hyung untuk pergi ke Busan menyusul Boksil. Ia tidak mau membiarkan Jungwon terus mendekati Boksil. Sesampainya di Busan,
Boksil tidak sengaja bertemu dengan nenek Louis. Nenek Louis terlihat sangat merindukan cucu kesayangannya. Namun sayangnya, sampai saat itu takdir belum juga mempertemukan Louis dan neneknya. Sebelum menemukan Boksil, Wakil Presiden tiba-tiba datang dan mengajak nenek untuk pergi. Wakil Presiden tentu tidak ingin Louis dan neneknya saling bertemu. 잘 만나고 가. 어머니. 로이? 까지 쫓아온 거나? 아니, 너 걱정돼서 아이, 네가 본부장이랑 있다. Keesokan harinya, setelah seharian menikmati waktu di Busan, Boksil mendapatkan ide untuk membuat sebuah program karya wisata yang akan ditawarkan kepada para pelanggan Golden Mall. Ide segar Boksil itu sangat diapresiasi oleh seluruh anggota tim. 물론 홀로 밤바다 떠난 바다 야경을 보면 힘이 선물 작년부터 위문에서 취급하고 현대인들에게 힐링으로 받아. 그래서 내년엔 정규직 전환해. Sesampainya di rumah, Boksil merayakan perpanjangan kontrak yang telah ia dapatkan. Hyung dan Louis sangat bangga dengan keberhasilan Boksil. Keesokan harinya, Louis mengajak Boksil untuk menonton film bersama. Louis sangat bersemangat dan berniat menyatakan perasaannya kepada Boksil. Ia pun membeli mawar berwarna oranye yang memiliki arti cinta pertama. Namun, dalam perjalanannya menemui Boksil, Louis mengalami kecelakaan. Beruntung, Louis tidak mengalami luka serius. Namun ia sedih karena mawar yang dibawanya hancur. Ternyata, mobil Mari tidak sengaja menabrak Louis karena ia mengemudi dengan terburu-buru. Mari sangat terkejut melihat Louis, meskipun Louis tidak mengenalinya. Seorang ajuma yang kebetulan lewat membantu Louis untuk mendapatkan kompensasi pengobatannya. 날 뭘로 보고 도둑 취급이야? 들으면 어떡하냐고. 사태 파기 수려 뭐 그런 거야? Sesampainya di bioskop, Louis meminta maaf karena datang terlambat. Dengan manis, ia memberikan kelopak mawar oranye yang hancur kepada Boksil, dan Boksil sangat terharu dengan perhatian Louis. Di tempat berbeda, pelayan pribadi Louis memberitahu nenek Louis bahwa ia merasa Louis masih hidup. Setelah beberapa hari, ia mengikuti akun Raja Shopping yang sering meninggalkan komentar di situs Golden Mall. Nenek Louis langsung memerintahkannya untuk terus menyelidiki, meskipun kemungkinannya kecil bahwa akun tersebut benar-benar milik Louis. Keesokan harinya, detektif menemukan petunjuk tentang identitas Louis setelah rekannya memberitahu bahwa kotak musik yang membuat Louis pingsan tempo hari adalah barang antik yang dapat ditemukan di toko buku antik milik istri wakil presiden. Hal ini membuat heboh banyak orang. Jungwon langsung menemui Louis dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya karena kedekatan Louis dengan Boksil bisa menimbulkan masalah jika identitasnya diketahui perusahaan. 사람들이 지켜 세우고 좋아하니까 리뷰와 댓글이 거대한 이름만 그건 네 이름 찾으면. Malam itu, Louis berpamitan kepada Boksil karena mulai sekarang ia akan tinggal di tempat Jungwon. Louis mengajak Boksil berjalan-jalan dan berjanji akan memberikannya cincin permata asli serta mengajak Boksil untuk naik kapal pesiar suatu saat nanti. Boksil hanya terdiam mendengar keinginan manis dari Louis. Keesokan harinya, orang tua Jungwon berkunjung dan sangat terkejut melihat Louis tidur di kamar Jungwon. Louis yang semakin hari semakin merepotkan Jungwon, disuruh bekerja paruh waktu. Baru beberapa jam bekerja, Louis sudah mengeluh sangat lelah dan menolak untuk bekerja lagi. Louis pun memanggil Hyung untuk membantunya. Saat itu, Hyung menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi di kamar Boksil beberapa bulan lalu,
dan khawatir jika Boksil tinggal sendirian. Mendengar hal itu, Louis langsung berlari ke tempat Boksil. Ia berlari sangat kencang tanpa sadar hanya memakai celana dalam. Mulai malam itu, Louis berpamitan dan memutuskan untuk kembali tinggal di tempat Boksil. Boksil tentu sangat senang karena ia sudah terbiasa tinggal dengan Louis. Keesokan harinya, Boksil menerima telepon dari seseorang yang mengaku memiliki informasi tentang Boknam. Boksil langsung pergi ke tempat yang telah disepakati. Dan ternyata yang mengenal Boknam adalah 3 siswa SMA yang pernah berbuat masalah. Siswi tersebut meminta sejumlah uang sebagai imbalan informasi yang akan mereka berikan, dan menyuruh Boksil untuk menyiapkan uangnya. Sementara itu, Mari mencari tahu tempat tinggal Boksil karena ia ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara Boksil dan Louis. Mari kemudian mengajak Boksil untuk bertemu. Tanpa ragu, Boksil menceritakan tentang adiknya yang merawat seorang pria amnesia di rumahnya. Mendengar cerita Boksil, Mari merasa kasihan karena ia mengira adik Boksil mungkin adalah orang yang tewas dalam kecelakaan mobil. Mari kemudian memberikan sejumlah uang kepada Boksil yang sedang membutuhkan untuk mencari informasi tentang adiknya. 월급 받으면 꼭 갚아? 네. 당장 만나. Boksil kemudian pergi untuk memberikan uang yang telah ia dapatkan dan mulai mencari adiknya. Namun, ia pulang dengan tangan hampa karena beberapa teman Boknam mengaku sudah sebulan ini Boknam tidak terlihat. Di tempat berbeda, anak buah wakil presiden mengalami nasib buruk karena menjadi korban pemukulan pria tak dikenal di dalam rumah Boksil. Sementara Louis, yang saat itu sedang menunggu Boksil di halte bus, terhindar dari peristiwa malang itu. Kabar penyerangan di rumah Boksil mendadak heboh, karena di tempat itu pernah terjadi 2 kali kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Detektif dan timnya sangat fokus untuk menangkap pelaku penyerangan yang belum ditemukan. Saat itu, Louis dengan cerdas membantu investigasi polisi. Ia yakin jejak sepatu pelaku yang tertinggal di lantai rumah Boksil adalah jejak sepatu olahraga sepeda yang dibuat khusus oleh sebuah merek. Sambil mencari pelaku, Louis dan Boksil terpaksa tinggal di rumah Jungwon sampai situasi aman. Jungwon tentu semakin kerepotan setiap kali Louis tinggal di rumahnya. Namun demi melindungi Boksil, Jungwon rela melakukan apapun. Sementara itu, wakil presiden terlihat sangat khawatir mengetahui kondisi anak buahnya yang masih tidak sadarkan diri. Ia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi pria tersebut. Saat istri wakil presiden menemani nenek mereka tidak sengaja melihat sebuah berita viral tentang pria yang lari di tengah dinginnya malam dengan pakaian minim. Pelayan pribadi Louis sangat yakin pria tersebut adalah tuan muda yang selama ini ia layani. Wakil presiden tentu sangat terkejut karena ia tidak pernah berharap nenek bisa melihat Louis secepat ini. Terlebih lagi semua itu terjadi karena ulah polos istrinya sendiri. Keesokan harinya, Mari mulai membantu ayahnya dengan mencari tahu di mana Boksil dan Louis berada. Kini hanya pesona cantik Mari yang terlihat. Seakan-akan ia mendapatkan banyak informasi tentang Boksil dan Louis. Keesokan harinya, pelayan pribadi Louis mulai mencari keberadaan Louis. Dia pergi ke beberapa tempat sambil menunjukkan foto Louis. Namun meskipun jarak mereka dekat, hari itu si pelayan masih belum bisa menemukan Louis. Sementara itu, tim Jungwon sedang sibuk dengan banyak tugas menjelang ulang tahun perusahaan mereka. Mereka kesulitan mendapatkan tenaga tambahan, sehingga Jungwon mempekerjakan Louis sebagai pegawai paruh waktu untuk mensortir barang-barang. Sosok Louis yang tampan,
Ditambah dengan penampilannya yang rapi, cukup membuat tim terpesona. Namun, Mari justru merasa takut bertemu dengan Louis. Louis mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik, dan tim sangat terkesan, terutama karena sikap Louis yang terlihat seperti seorang pimpinan, meskipun ia hanya seorang pekerja paruh waktu. Bahkan, Louis menyempatkan diri untuk memberikan penilaian kinerja kepada tim divisi VIP, padahal ia hanyalah seorang pekerja baru. Di sisi lain, pihak kepolisian berhasil menangkap penjahat yang masuk ke rumah Boxhill. Detektif kemudian menghubungi Boxhill dan memperbolehkan dia kembali tinggal di rumahnya. Detektif juga meminta atasannya untuk memberikan hadiah kepada Louis, karena petunjuk spesifik tentang sepatu yang disampaikan Louis tempo hari sangat membantu polisi menangkap pelaku. Malam harinya, Louis mentraktir Boxhill dan yang lain dengan uang hadiah yang ia dapatkan. Ia membeli banyak makanan, termasuk mengirimkan ayam goreng kepada Jungwon yang kini kembali tinggal sendirian di rumahnya. Keesokan harinya, Louis mengajak Boxhill beristirahat sambil menikmati pemandangan laut dan ombak. Dengan manis, Louis menggendong Boxhill dan mengajaknya membeli sepatu baru, karena ia ingin Boxhill hanya memakai barang-barang pemberian darinya. Di tempat berbeda, Detektif 6 akhirnya bertemu dengan pemilik toko buku. Ia bertanya tentang kotak musik edisi terbatas dan apakah pemilik toko mengenal Louis. Dari situlah Detektif 6 mulai mengenal siapa sebenarnya Louis. Louis dan Boxhill sangat menikmati waktu mereka bersama. Boxhill merasa hari itu adalah hari termanis dan terindah dalam hidupnya, dan akhirnya ia menerima perasaan tulus Louis kepadanya. Menceritakan bahwa Louis masih hidup dan Detektif 6 sudah menemukannya. Malam harinya, anak buah wakil presiden langsung pergi ke tempat Boxhill dan mengajak Louis pulang ke kediaman nenek. Boxhill yang menunggu Louis untuk makan ramen bersama merasa bingung karena Louis tidak juga pulang. Ia kemudian mengajak Hyung untuk mencari Louis, namun mereka hanya menemukan satu sepatu Louis. Akhirnya, Detektif 6 memanggil mereka dan menjelaskan siapa sebenarnya Louis. Hyung sangat terkejut meskipun sedari awal wajah Louis memang terlihat seperti bangsawan. Ia tidak percaya karena ia tidak pernah melihat wajah pewaris grup Golden yang sebenarnya, sehingga ia pun tidak mengenalinya, meskipun sering bertemu dengan Louis. Di tempat lain, Wakil Direktur Barat berpura-pura menjadi pahlawan yang telah berhasil menemukan Louis dan membawanya kembali pulang. Nenek dan semua orang tampak sangat senang melihat Louis kembali. Detektif 6 dan Jungwon membahas kemungkinan Boknam yang tewas dalam kecelakaan mobil bersama Louis. Mereka sepakat untuk sementara merahasiakan hal itu dari Boxhill. Keesokan harinya, Detektif 6 melanjutkan penyelidikannya di sekitar lokasi kecelakaan. Ia memeriksa CCTV dan akhirnya menemukan rekaman saat Louis bersama dengan Boknam sebelum kecelakaan terjadi. Sesampainya di rumah, Louis menyambut Boxhill dan meletakkan karpet merah spesial untuknya. Ia sangat merindukan Boxhill dan memberikan mawar oranye sebagai ungkapan perasaannya. Pelayan pribadi Louis mengunjungi rumah Achuma sebagai bentuk terima kasih karena telah merawat Louis dengan sangat baik. Sementara itu, Louis merengek karena ia ingin Boxhill tinggal bersamanya, namun Boxhill menolaknya. Ia merasa sudah cukup dengan melihat Louis berkumpul kembali dengan keluarganya. Selama mereka masih berada di bawah langit yang sama, itu sudah lebih dari cukup baginya. Di tempat lain, Mari berkunjung ke rumah Jungwon dan berpura-pura menjadi pemilik gaun jadul Boxhill agar orang tua Jungwon percaya bahwa Mari adalah pacar Jungwon. Keesokan harinya,
Setelah mendapatkan banyak bukti rekaman CCTV termasuk saat bab 6 terekam mengambil mobil Louis dan meninggalkannya sendirian di tepi jalan serta bertukar pakaian dengannya, detektif mengajak Boxhill pergi ke pemakaman tempat jenazah yang dianggap sebagai jenazah Louis dimakamkan. Detektif 6 menjelaskan kronologi sebelum kecelakaan itu terjadi, di mana Bok 6 dan geng motornya membuntuti mobil Louis dan kemudian merampoknya. Itulah alasan mengapa Louis memakai jaket Bok 6. Boxhill sulit mempercayainya karena ia yakin adiknya bukanlah orang jahat yang mampu melakukan kejahatan seperti itu. Di tempat lain, Louis menanyakan kepada wakil direktur Beck mengapa saat mereka bertemu pertama kali, wakil direktur Beck hanya diam dan berpura-pura tidak mengenalinya. Wakil direktur Beck beralasan bahwa ia sangat terkejut karena yang ia tahu Louis sudah meninggal. Wakil direktur Beck kemudian mengarang cerita tentang kedekatan antara Louis dan Marie. Namun dalam ingatan Louis, Marie adalah orang yang selalu jahat kepadanya sejak kecil. Di tempat lain, Hyung dan ibunya girang karena berhasil mendapatkan banyak uang dari menjual permata asli yang menjadi hiasan dalam celana dalam Louis. Malam harinya, nenek Louis berkunjung ke rumah Boxhill dan berterima kasih atas bantuan Boxhill kepada Louis. Namun, Boxhill merasa bersalah karena mendiang adiknya berbuat jahat kepada Louis. Nenek kemudian memeluk Boxhill dan menenangkannya, serta menasihati Boxhill untuk menjauhi Louis agar ia tidak terus merasa bersalah setiap kali melihat Louis. Setelah mengetahui kebenaran tentang kecelakaan yang menewaskan adiknya malam itu, Boxhill diam-diam memutuskan kembali ke desa dan hanya berpamitan melalui surat kepada orang-orang yang selalu baik padanya. Selama ini, Boxhill sengaja meninggalkan ponselnya agar mereka tidak bisa menghubungi dan menemukannya. Setelah berusaha seharian untuk mengikhlaskan, Louis akhirnya menyerah dan pergi ke tempat Boxhill untuk menanyakan di mana Boxhill berada sekarang. Di tempat berbeda, Jungwon juga sudah lebih dulu tiba di sana. Ia sangat khawatir dengan keadaan Boxhill dan tidak ingin melihatnya menderita sendirian. Setelah mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Bok Nam dan Louis, Jungwon membantu Boxhill melakukan beberapa pekerjaan rumah yang sangat berat, namun ia melakukannya dengan penuh semangat. Di tempat lain, Marie merasa gelisah setelah mengetahui bahwa Boxhill mengundurkan diri dan Jungwon tidak masuk kerja. Ia khawatir Jungwon sedang bersama dengan Boxhill, dan ia pun kemudian pergi ke tempat Hyu, mengajaknya untuk menunjukkan kampung halaman Boxhill. Namun, dalam perjalanan, karena terlalu banyak makan ramen, mereka mengalami hambatan. Louis, di tempat berbeda, sangat cemburu melihat kedekatan Jungwon dan Boxhill, hingga ia sampai memukul seseorang, meskipun kemudian langsung meminta maaf. Louis mencoba memberi waktu kepada Boxhill yang masih enggan menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia tiba-tiba pergi dan kembali ke desa. Keesokan harinya, Boxhill akhirnya mengusir Louis dan mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan kepada Louis.
Kemudian, Jung-won mengajak Louis kembali ke Seoul. Dalam perjalanan, Jung-won hampir mengalami kecelakaan saat menghindari pengemudi motor yang ugal-ugalan. Pada saat itu, Louis seperti mendapatkan kembali ingatannya ketika kepalanya terluka. Louis sangat sedih mengingat kejadian yang menimpa Bok-nam dan dirinya. Ia merasa bersalah karena Bok-nam mengalami kecelakaan setelah mengambil mobil miliknya. Louis pun menangis mengetahui takdir menyakitkan antara dirinya dan Bok-nam, dan ia merasa bersalah. Setelah semalaman memikirkan dengan baik, Louis akhirnya mulai menerima takdir menyakitkan antara dirinya dan Bok-sil, namun perasaannya kepada Bok-sil tidak pernah hilang. Louis mulai bertanggung jawab dengan memimpin Golden Group dan mulai mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Jung-won. Tim VIP sangat senang mengetahui bahwa Louis menjadi pimpinan mereka. Louis sengaja memilih tempat duduk yang ditinggalkan oleh Bok-sil untuk memulai pekerjaannya. Di tempat lain, Bok-sil memulai perusahaan kecil yang ia dirikan. Ia fokus menjual sayur-sayuran sehat dan buah-buahan hasil dari para petani di kampungnya. Jung-won kemudian bergabung dalam perusahaan Bok-sil tersebut. Kemampuan penjualan Jung-won yang sangat mumpuni membuat Bok-sil memberikan posisi pimpinan atau penanggung jawab di perusahaan kecilnya itu. Louis sebenarnya cemburu melihat Jung-won selalu berdekatan dengan Bok-sil. Namun sekarang hanya Jung-won lah yang bisa ia minta tolong untuk menjaga Bok-sil. Sementara itu, Hyo mulai bekerja sebagai supir pribadi Louis. Louis selalu menyempatkan diri untuk pergi ke rumah atap Bok-sil. Ia ingin memastikan bahwa Bok-sil nyaman kembali tinggal di sana. Louis selalu bersembunyi saat jam pulang Bok-sil karena ia tidak ingin Bok-sil merasa tidak nyaman saat bertemu dengannya. Di tempat berbeda, Bok-sil merasa aneh dengan celengannya yang terasa semakin berat. Ditambah lagi Ajuma selalu memberinya makanan setiap hari. Ternyata, diam-diam Louis meminta Ajuma untuk membagikan masakannya kepada Bok-sil setiap hari. Bok-sil sendiri sebenarnya masih selalu terbayang kenangannya dengan Louis. Namun ia berusaha untuk menahannya. Louis sendiri tidak pernah absen memandangi rumah atap Bok-sil dari kejauhan. Bahkan ketika pada suatu malam, Bok-sil kembali trauma karena derasnya hujan dan petir. Louis segera pergi memeriksa Bok-sil. Namun, di tempat Bok-sil sudah ada Jung-won yang datang untuk memeriksa keadaannya. Louis tentu cemburu. Namun ia tidak memiliki hak untuk mendekati Bok-sil dan selalu berada di dekatnya seperti dahulu. Keesokan harinya, Louis memutuskan untuk kembali tinggal di kastilnya. Ia berpamitan dan meminta maaf kepada neneknya karena ia butuh waktu untuk melupakan Bok-sil. Hyo terlihat menangis karena ia tidak ingin Louis meninggalkannya. Karena selama ini Louis sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Louis memilih berpamitan kepada Bok-sil dengan sebuah surat. Ia mengirimkan catatan penting yang dulu membantunya mengingat semua kenangan indahnya bersama Bok-sil. Bok-sil tentu tidak ingin berpisah terlalu jauh dengan Louis. Selama ini, ia merasa sudah cukup dengan berada di bawah langit yang sama dengan Louis. Namun, karena Louis akan pergi ke luar negeri, Bok-sil merasa sedih. Hari berikutnya, saat pelayan pribadi Louis mengantarnya ke bandara, Louis tiba-tiba menghilang dan membuat keluarganya khawatir. Ternyata, Louis sengaja tidak pergi ke luar negeri karena ia tiba-tiba ingin bepergian ke Busan. Dalam perjalanannya menikmati udara Busan, ia tiba-tiba melihat Bok-nam di sebuah taman. Bok-nam bingung saat Louis tiba-tiba memeluknya, hingga kemudian ia ingat bahwa Louis adalah orang kaya yang dulu ia rampok bersama geng motornya. Bok-nam langsung berlari karena takut dibawa Louis ke kantor polisi.
Louis mencari Boknam ke sana kemari. Namun tiba-tiba sebuah sepeda menabraknya hingga ia terjatuh dan beberapa ingatannya pun kembali. Louis mengingat kejadian yang sebenarnya. Rupanya saat ia mendapatkan masalah dari geng motor yang sengaja merampoknya, adik Boksil justru berpura-pura membantu Louis dengan membawanya pergi. Ia meninggalkan Louis di pinggir jalan dan berjanji akan menjemputnya 1 jam kemudian. Saat pimpinan geng motor terlalu tamak dan mengambil mobil Louis serta semua pakaiannya, ia mengalami kecelakaan dan terbakar. Boknam yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa takut dan memilih untuk pergi dan bersembunyi. Mendengar cerita tersebut, Louis mencoba memahaminya dan sangat bersyukur bahwa Boknam masih hidup dan baik-baik saja. Louis kemudian menghubungi Jungwon dan Detektif 6, memberitahu bahwa ia telah menemukan Boknam. Louis meminta semua orang untuk membantu rencananya mempertemukan Boksil dan Boknam. Kemudian, ia mengajak Boksil ke Busan untuk perjalanan dinas. Boksil tampak tidak curiga sama sekali. Saat Boksil berjalan-jalan sendirian di dekat dermaga, ia melihat seorang pengemis yang sangat mirip dengan Louis. Boksil langsung menghampirinya. Ia sangat khawatir dan bingung mengapa Louis menjadi seperti ini lagi. Padahal seharusnya Louis ada di luar negeri. Boksil mengajak Louis untuk mencari makan sambil menunggu pelayan pribadi Louis datang dan menjemputnya. Namun, saat pelayan pribadi Louis datang, Louis tiba-tiba ketakutan dan langsung kabur. Boksil mencoba mengejarnya sampai ke dalam sebuah kapal pesiar. Dan kapal itu tiba-tiba mulai melaju sementara Louis tidak ada di dalamnya. Pelayan Louis kemudian menelepon Boksil dan mengatakan bahwa Louis sudah ditemukan. Boksil merasa tenang dan juga senang. Ia kemudian meminta pelayan Louis untuk menunggunya karena ia sedang berada di atas kapal. Kemudian, Detektif 6 menelepon Boksil dan mengatakan bahwa Boknam masih hidup dan sedang berada di Busan. Boksil seakan-akan tidak percaya saat ia memanggil nama Boknam. Kemudian Boknam muncul dari dalam kapal dengan sangat keren. Boksil tampak sangat senang melihat Boknam yang ternyata masih hidup dan baik-baik saja. Di pinggir dermaga, Louis dan yang lainnya menyambut Boksil dan Boknam dengan senyum bahagia. Louis sangat senang karena ia telah menepati janjinya untuk menemukan Boknam. Di tempat berbeda, Detektif 6 mendapatkan kabar bahwa pria yang menjadi korban pemukulan di rumah Boknam dahulu telah sadarkan diri. Detektif 6 segera pergi ke rumah sakit, namun pria tersebut sudah kabur. Di sisi lain, seorang detektif diam-diam merekam dan menghubungi wakil direktur baik untuk memberitahukan perkembangan mengenai pria tersebut. Wakil direktur baik tampak gelisah dengan kabar tersebut. Kemudian, istrinya mendapatkan telepon dari orang yang tidak mereka kenal. Ternyata, itu adalah anak buah wakil direktur baik yang kini telah siuman dan mulai memeras direktur baik. Wakil direktur baik langsung pergi ke rumah Louis karena khawatir Kiljang akan memberitahu tentang kejahatannya. Beruntung, ia sampai di rumah Louis terlebih dahulu. Louis, dengan polos, mengajak pamannya itu untuk makan ramen bersama dan tidak menaruh curiga pada wakil direktur baik yang sudah dianggap seperti pamannya sendiri. Ketika pulang, wakil direktur baik bertemu dengan Kiljang di luar rumah Louis. Kiljang langsung meminta sejumlah uang kepada wakil direktur baik dan berencana pergi jauh dari Seoul, karena polisi telah melihat wajahnya. Keesokan harinya, Louis mulai sering datang ke kantor Boksil. Ia sangat cemburu dengan kedekatan antara Boksil dan Jungwon. Kemudian, Detektif 6 memanggil Boknam dan Louis untuk diinterogasi, mencari tahu identitas kepala geng yang menjadi korban kecelakaan mobil Louis.
Sementara itu, Kiljang mengalami nasib sial karena uang yang didapatkan dari wakil direktur baik dicuri oleh nenek pencopet yang kembali berpura-pura tersedak makanan saat menipu korbannya. Di sisi lain, saat Boksil berkunjung ke rumah Louis, nenek Louis sangat senang karena ia baru saja bermimpi jatuh dari buah mangga. Ia berfirasat Boksil sedang hamil, yang membuatnya sangat bahagia. Pada saat itu, perut Boksil memang sakit, tapi karena kebanyakan makan jajangmyeon. Louis mengajak kepala pelayan untuk memberi pelajaran kepada 3 siswi SMA yang dulu mau memalak dan menipu Boksil. Ternyata, kepala pelayan adalah mantan pimpinan King sehingga ia dengan mudah membuat para siswi nakal itu bertekuk lutut padanya. Louis memberikan hukuman kepada mereka untuk mengupas bawang di rumahnya sebagai cara untuk membantu mengembalikan uang Boksil. Sementara itu, kesibukan pelayan pribadi Louis adalah menjadi guru les untuk adik Boksil yang kurang cerdas. Sangat berbeda dengan kakaknya yang cerdas dan pekerja keras. Kemudian, Louis mengajak Jungwon dan Boksil untuk kembali ke Golden Group, di mana mereka tetap menangani bisnis sayuran dan buah-buahan sebagai anak cabang Golden Group. Malam itu, Louis melamar Boksil di rumah atap. Ia diam-diam meletakkan cincin permata di atas meja makan dan mengungkapkan ketulusannya. Ingin seumur hidup bersama Boksil. Boksil terharu mengetahui bahwa Louis selama ini diam-diam tetap ke rumahnya dan melakukan semua pekerjaan rumah. Keesokan harinya, saat Louis pergi ke toko buku, istri Pak Baek masih sangat ingat betapa istri Pak Baek sangat menyayanginya sejak kecil. Tiba-tiba, Kiljang datang mencari Pak Baek. Terlihat seperti pernah melihat wajah Kiljang, namun sedikit lupa. Pak Baek datang dan mengajak Kiljang ke rumahnya. Kiljang datang untuk meminta uang lagi karena semua uangnya telah dicuri oleh nenek pencopet. Louis membeli banyak barang cot untuk Boksil dan dirinya, dan menawarkan diri untuk membuat makanan yang enak untuk Boksil. Namun, ia justru merepotkan Boksil. Louis mengajak semua timnya untuk liburan di villa keluarganya. Louis dan Jungwon memakai jaket edisi terbatas seri pertama dan ke-100, melakukan banyak kegiatan outdoor dengan penuh kegembiraan. Saat pembagian tempat tidur, Louis dan Jungwon berbagi tenda tidur bersama, sementara Boksil berbagi kamar dengan Mari. Di tempat berbeda, Kiljang yang merasa dikhianati oleh wakil direktur baik mulai berencana untuk membalas. Sebenarnya, Kiljang salah paham dan ketakutan akan kejahatannya sendiri saat bersembunyi di toko buku milik istri Pak Baek. Ia khawatir Pak Baek akan melaporkannya ke polisi. Namun, detektif 6 yang datang ke toko istri Pak Baek justru sudah menyiapkan uang untuk Kiljang. Namun saat itu Kiljang sudah pergi. Malam itu, Louis mengajak Boksil untuk bertemu di taman villa. Louis hendak memberikan hadiah spesial untuk Boksil. Namun tiba-tiba Boksil diculik oleh Kiljang. Mereka tidak menemukan Boksil di tempat itu. Kiljang menelpon Pak Baek dan mengatakan telah menculik Mari. Ia meminta sejumlah uang jika Pak Baek ingin Mari kembali dengan selamat. Pak Baek kemudian mencoba menelpon ponsel Mari. Khawatir tapi lega setelah mengetahui bahwa yang diculik ternyata Boksil. Pak Baek ingin menebus kesalahannya dengan memberikan uang kepada Kiljang agar Boksil bisa dibebaskan. Sementara itu, Louis merasa sangat bersalah karena merasa Boksil diculik karena dirinya. Di sisi lain, Kiljang bingung karena salah mengira telah menculik Mari. Di tempat berbeda, Kiljang kembali bernasib sial saat mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan.
Kil Jang dan Boksil kemudian dibawa ke rumah sakit. Detektif 6 mengenali Kil Jang sebagai orang yang menjadi korban pemukulan di rumah atap milik Boksil dahulu. Rekan Detektif 6 segera menghubungi Pak Baek dan memberitahukan bahwa Kil Jang sekarang berada di rumah sakit. Pak Baek semakin bingung karena masalah ini semakin rumit. Louis sangat senang dan lega karena Boksil tidak terluka parah. Di tempat berbeda, Pak Baek yang sudah lelah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya. Keesokan harinya, Louis menemani Pak Baek ke kantor polisi untuk mengakui semuanya kepada Detektif 6. Di tempat berbeda, Kil Jang juga telah sadarkan diri dan langsung ditahan oleh polisi. Sayangnya, Kil Jang menuduh bahwa semua kejahatan yang dilakukannya, termasuk penculikan Boksil, adalah perintah dari Pak Baek. Pak Baek menolak semua tuduhan Kil Jang karena semuanya tidak benar. Tetapi ia tidak memiliki bukti apapun. Louis kemudian membantu mencari bukti untuk meringankan Pak Baek, karena ia percaya Pak Baek tidak melakukan semua kejahatan itu. Louis menemukan penguntit istri Pak Baek selama ini dan mendapatkan bukti foto-foto orang-orang yang pernah datang ke toko buku milik istri Pak Baek. Louis juga membuktikan bahwa Kil Jang memang 2 kali memeras Pak Baek. Selain itu, dari kasus Kil Jang, Detektif 6 akhirnya berhasil menemukan nenek pencopet yang sering meresahkan. Awalnya, si nenek menolak mengakui kejahatannya dan berpura-pura lemah. Namun, ketika Boksil datang, nenek tersebut dihadapkan pada rekaman bahwa Pak Baek sejak awal tidak pernah berniat membunuh Louis, yang akhirnya membuat Pak Baek mendapatkan keringanan hukuman. Pak Baek sangat berterima kasih kepada Boksil dan Louis yang berhasil mendapatkan bukti rekaman tersebut dari dalam tas Kil Jang yang dulu dicopet oleh si nenek. Kemudian, Louis mengajak Boksil untuk membeli hadiah untuk neneknya. Louis membeli sepatu cantik berwarna merah dengan uang hasil pekerjaannya untuk neneknya. Sayangnya, kebahagiaan nenek itu hanya berlangsung singkat karena keesokan harinya, nenek menghembuskan napas terakhirnya. Kepergian nenek merupakan hal yang sangat berat bagi orang-orang yang sangat mencintainya. Setelah beberapa hari kepergian nenek, Louis menerima telepon dari istri Pak Baek yang ingin mengembalikan kotak harta karun masa kecil Louis. Ternyata, salah satu isi kotak tersebut adalah sebuah kaset yang mendokumentasikan hari ulang tahun Golden Group yang ke-30, di mana saat itu ibu dan ayah Boksil datang sebagai pengunjung mall dan beruntung mendapatkan hadiah utama. Louis mengajak Boksil untuk menonton dokumentasi itu bersama karena Boksil, yang sejak kecil ditinggal kedua orang tuanya, tidak pernah memiliki foto mereka dan mulai lupa dengan wajah mereka. Dalam acara ulang tahun Golden Group yang ke-30 itu, Boksil memberikan kotak musik edisi terbatas miliknya kepada Louis. Louis sangat terharu dan menangis karena sangat menginginkan kotak musik tersebut. Louis kecil kemudian menanyakan nama Boksil, dan Boksil yang masih kecil memberitahu bahwa namanya adalah Kobosi. Louis tidak pernah menyangka bahwa Kobosi yang sejak dahulu sangat ingin ia temukan adalah Boksil, yang kini telah menjadi pasangan hidupnya. Cerita pun diakhiri dengan pernikahan manis antara pelayan pribadi Louis dan kepala pelayan, yang sejak dahulu menjadi cinta pertamanya.